Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran yang penting itu pelajaran bahasa Arab. Baik, nah di kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari yang masih dari kitab Durusul Qalawih, Liqorin dan Natiqin Nabiha, dan sekarang kita akan masuk kepada pelajaran ke-8 ya, pelajaran ke-8 dari jilid yang ketiga. Dan bisa dibuka ya bukunya halaman 73 ya. Nah, kita akan sampai kepada latihan yang ketiga ya. Di latihan ketiga ini masih lanjut dari latihan sebelumnya ya. Di latihan sebelumnya ya, ini perintahnya adalah kita diminta untuk mencari dari pelajarannya. Yang pertama itu tentang dua contoh ya, kepada ma'rifat dan mudhaf kepada nakirah sudah kita temukan. Lalu kemudian ya berikutnya adalah tentang contoh-contoh isim fa'il ya, isim fa'il yang terbentuk dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan berikutnya yaitu misal lin nasab. Ya. Jadi kita minta memberikan contoh ya terkait dengan penasaban. Nasab itu kalau dalam bahasa kita itu penisbatan gitu ya, dinisbahkan kepada siapa. Nah, penisbatan ini bisa macam-macam ya. Bisa penisbatan kepada tempat, bisa penisbatan kepada agama, bisa penisbatan kepada suku atau kabilah, atau juga kepada bangsa ya. Jadi untuk membuat isim dengan penisbatan itu ya, maka cara membentuknya itu dengan diberikan ya yang disidahkan di bagian akhirnya ya. Contoh misalkan saya orang Indonesia ya, maka ketika saya berkebangsaan Indonesia maka kita sebutkan ya kalau negara kita Indonesia kan gitu kan. Tapi kalau penisbatan saya sebagai orang Indonesia maka menjadi anak Indonesia ya, saya orang Indonesia ya. Itu kalau penisbatan kepada negara ya. Misalkan kalau penisbatan kepada suku selain Indonesia misalkan Misri ya, Turki ya, itu penisbatan ya, Pakistani ya. Nah, ada ya yang sudah. Kalau penisbatan kepada tempat misalkan kepada kota ada Makki, berarti dia orang yang bisa jadi orang lahir di Mekah atau orang tinggal di Mekah gitu. Ada penisbatan kepada tempatnya ya. Nah, jadi itu cara mengenali tentang isim yang dinisbahkan. Kalau misalkan dinisbahkan kepada agama ya bisa, saya seorang Islam berarti saya Islami ya, Islami ya. Kalau orang Kristen berarti Nasrani ya. Ya seperti itulah terkait dengan penisbatan ini. Nah, dari penisbatan ini yang seperti itu, maka mu'alif meminta kepada kita ya untuk memberikan contoh yang ada dari pelajaran tadi, yang ada di teks itu. Nah, coba sekarang bisa dicari ya kira-kira. Nah, untuk membentuk sendiri, untuk membentuk isim yang dinisbatkan tadi, ya caranya, kalau tadi misalkan Indonesia menjadi Indomisi, kan gitu ya. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan amar putuh perempuan misalkan, ya, maka misalkan untuk perempuan, anak Indonesia gitu ya. Jadi ya sidahnya ditaruh sebelum tak marfutohnya ya. Jadi yang menunjukkan makna kepada perempuan ya. Jadi kalau laki-laki Indonesia, perempuan Indonesia ya gitu ya. Baik. Nah kalau ya kalau kota tadi ada misalkan Makkah gitu ya, Makkah di hari yang tak marfutoh ya, maka kemudian ketika dinisbahkan maka tak perlu dihilangkan menjadi Makki gitu ya, Makki. Kalau Madinah tak di hari tak marfutoh juga maka penisbatannya menjadi Madani gitu ya, Madani. Nah seperti itulah cara membentuk isim ya ini yaitu isim yang dinisbatkan. Nah baik, nah sekarang coba kita lihat, kita cari ya di dalam bacaan, di dalam teks dialog, manakah kata yang mengandung nasab. Kita cari yang mengandung nasab seperti ini, penisbatan seperti itu. Tapi coba kita lihat ya dari atas.
Baik. Nah, kita bisa menemukan di sini ada al-islami ya, al-islami. Bagi ini ada contoh dari isim nasabnya atau yang dinasabkan. Nah, kita tulis jawabannya. Yang diminta satu contoh aja ya, cukup satu yang ditemukan yaitu al-islami. Nah, bisa kita tulis jawabannya ya. Al-islami. Ya, ini al-islami. Nah, ini adalah penisbatan ya kalau yang kita temukan di bacaan. Contohnya seperti ini. Nah, baiklah para pemirsa, ini sudah selesai untuk kita sudah temukan contohnya ya. Kita lanjut. Nah, lanjutannya ini yujra at-tamrinat asy-syafawiyat. At-tamrinani asy-syafawiyani al-atiyan. Jadi ini ada dua latihan ya, dua latihan yang keduanya itu lisan ya, praktek lisan. Dan kita nggak praktek yang sini ya, kita skip aja. Baik. Nah, berikutnya. Nah, untuk latihan yang kelima, ta'alam al-afal al-atiyah. Pelajarilah fi'il-fi'il berikut ini. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama di sini kita mendapati kata nada, yunadi, nadin. Nah, kata nada ya. Nada itu kan fi'il madinya. Ya, fi'il mudhari yunadi dan isim fa'ilnya nadin. Nah, nada itu artinya memanggil atau menyeru, mengajak gitu ya. Nah, orangnya munadin. Nah, yang perlu dilihat di sini ya, nada ini adalah sebuah fi'il yang nakis ya. Ada mu'tal akhir yaitu huruf terakhirnya atau lam fi'ilnya itu huruf ilah. Ya, sehingga dia ketika dibentuk menjadi fi'il atau menjadi isim fa'il ya, maka menjadi isim fa'ilnya menjadi nadin ya. Ya, bukan nadin tapi nadin untuk menyebutkan isim fa'ilnya. Nah, ini terkait dengan kata nada munadi. Nah, kata berikutnya ya kita mendapatkan kata dafa'a yadfa'u. Ya, dafa'a fi'il madhi, yadfa'u fi'il mudhari'. Dafa'a yadfa'u ini dafa'a memiliki beberapa makna ya, bisa bermakna menolak, bisa bermakna mendorong, bisa bermakna membayar ya. Nah, tergantung konteks kalimatnya bagaimana. Yadfa'u pun demikian ya, mengikuti makna ya, karena kalau ini madhi dan mudhari' aja bedanya. Lalu kemudian ya, yang berikutnya kita mendapati ada kata nafida yanfadu ya, nafida yanfadu. Kalau dari bacaan kan ini disebutkan dalam ayat ya, wa ma indaka yanfad wa ma indallahi baq gitu. Ya. Nah, yanfad di sini atau nafida di sini maknanya adalah habis atau hilang gitu ya. Ya. Ma indakum yanfad. Ya, apa yang di sekalian itu akan habis, ya, akan hilang gitu kan. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah maka itulah yang kekal gitu ya. Ya, sehingga di sini nafida yanfadu maknanya tadi habis gitu ya. Ya, contoh di sini disebutkan nafidat ya, nusahu hadzal kitab bimnal maktabah, telah habis ya, telah habis salinan dari kitab ini dari maktabah ya. Jadi seperti itu makna dari nafida yanfadu. Lalu ada kata sallama syai'. Sallama syai' ya, lahu ai a'tahu iyah. Sallama syai' lahu. Nah, sallama lahu. Nah, sallama lahu ini ditambahkan dengan lam ya, sallama lahu. Maka ini maknanya memberi. Ini memberikan sesuatu kepadanya. Jadi sallama syai' lahu, memberikan sesuatu kepadanya, berarti ini ya makna salama di sini memberikan.
Sehingga kalau kita katakan salam tu, ya, ad-daftarul mudari, saya menyerahkan buku catatan ke Pak Guru, kan gitu ya. Jadi salama yusallim. Nah, bentuk salama di sini ya salama ya dengan seperti ini dan diikuti lahu ini, dia membutuhkan ya kayak gini ya, semacam kayak ada dua objek gitu ya. Jadi saya menyerahkan buku tulis kemana? Ke Pak Guru. Jadi harus ada tambahannya dua ini. Nah, adapun amma sallama alaihi, nah ini dalam bahasa Arab ya, kalau ini salama diri dengan lam, kalau ini sekarang ala. Amma sallama alaihi fa ma'nahu, ketika salama alaihi maknanya adalah qala lahu assalamu alayka atau assalamu alaikum. Jadi ketika mengucapkan salam, maka itu disebut salama ala. Ya, salama alaihi atau salama alaika. Maknanya mengucapkan salam. Nah, coba perhatikan di sini. Ini hanya beda, sama-sama salama, di sini la dan di sini ala. Bedanya di situ aja, ya. Hak domirnya sama ya. Jadi la dan ala. Nah, ini sudah mengandung makna yang berbeda sekali ya. Kalau salama lahu berarti ini menyerahkan. Salama alaihi berarti memberikan atau mengucapkan salam. Nah, sehingga dalam bahasa Arab itu ya ini apa namanya, huruf yang masuk setelah fi'il itu pun bisa mempengaruhi makna. Baik. Lalu kemudian yang berikutnya, ya, salima yaslamu. Takul inqalabat sayyaratuhu walakinnahu salima bimadillah. Salima ini beda lagi, ini hurufnya kan tulisannya sama kan, sin lam mim, sin lam mim, sin lam mim. Nah, tapi di sini harokatnya beda. Kalau dari salama sekarang salima. Ya, salima yaslamu. Nah, kalau salima yaslamu ini maknanya adalah ya inqalabat sayyaratuhu, terbalik ya mobilnya, walakinnahu, tetapi dia selamat bifadlillah. Jadi salimah ini maknanya selamat atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah para pemirsa. Nah, dari sini coba kita bisa melihat ya, dalam bahasa Arab itu ya, kata dafa'ah, satu kata tadi maknanya bisa berbeda-beda tergantung konteks kalimatnya. Baik. Lalu kemudian kita mendapat kata salama. Sama-sama salama, sama-sama tulisannya sama, bacanya sama, tapi diiringi dengan kata yang berbeda. Diiringi dengan kata la atau li, dan juga diiringi dengan kata ala. Ya, bedanya itu aja. Lam dan ala. Itu juga sudah berubah maknanya. Ya, jadi sallama lahu berarti maknanya menyerahkan. Adapun sallama alaihi ini maknanya adalah mengucapkan salam kepadanya. Jadi salam ala. Nah, sekarang kalau tulisannya sama, ya, tapi harokatnya berbeda dari salama menjadi salima yaslamu, maka ini maknanya juga sudah berbeda. Ya, maknanya menjadi selamat. Nah, dari sinilah para pemirsa sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak memahami ya dengan hati-hati dalam kalimat-kalimat bahasa Arab ini, maka maknanya itu bisa berubah-ubah, masa berbeda-beda ya. Sehingga dari sini dibutuhkan kita pemahaman yang benar, manakah ya makna yang pas atau sesuai dengan yang dimaksud dari teks berbahasa Arab tersebut ya. Jangan sampai kemudian salah memahami makna. Apalagi kalau misalkan itu gundul gitu kan. Kan kalau seperti ini ya, salamat seperti ini dengan salimah seperti ini, kalau gundul kan nggak bisa dibedakan. Mana yang dibaca salama, mana yang dibaca salima. Nah, di situ dibutuhkan kepekaannya dari kita untuk memahami sebuah kalimat. Nah, ini maksudnya kalimat bagaimana. Dan setelah baru kemudian kita bisa menetapkan cara membaca yang benar itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya para pemirsa, ya setelah kita selesaikan latihan ini, kita lanjut ke latihan berikutnya ya. Latihan ke-6 ini kita diminta untuk memberikan bentuk jamak ya, had jamal asma'il atiyah. Berikan bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. Ini ada 6 kata ini, silakan dicarikan bentuk jamaknya, dan nanti kalau sudah kita cocokkan jawaban-jawabannya. Silakan dikerjakan dulu di pause videonya dan nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, baik, kalau sudah ya berarti kita kerjakan saja untuk latihan yang ini.
ya memberikan bentuk jamak dari isim-isim tersebut. Baik, kita bisa mulai ya dari kata yang pertama, kis. Kis. Maka ini bentuknya adalah akyas, ya, akyas. Jadi kis bentuk jawabannya adalah akyas. Kasih harokat ya, kisun. Kisun bentuk jamaknya akyas. Nah, baik. Lalu yang berikutnya ya kata lauhah. Lauhatun. Ya. Lauhatun ini bentuk jamaknya adalah lauhat. Ya, kalau akyas ini kan jamak taksir ya. Kita kasih tanda ya. Baik ya, ini jamak taksir. Kalau di sini lauhah ini menjadi lauhat ya. Lauhatun. Nah, lauhatun berarti ini jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim. Lalu kemudian yang berikutnya yang ketiga ada khoritoh. Khoritotun. Khoritotun. Nah, khoritotun bentuk jamaknya adalah ya khoro itu. Ya, jamak taksir juga ya. Khoro itu. Nah, ini jamak taksir. Baik, berikutnya setelah itu ada kata ghilafun. Ya, ghilafun. Maka ini bentuk jamaknya adalah aghlifah ya. Aghlifah. Aghlifatun. Baik, aghlifatun. Lalu ada lisanun. Ya. Lisanun. Maka bentuk jamaknya adalah al-sinatun. Ya. Ini juga bentuk jamak taksir ya. Al-sinatun. Dan terakhir ya di situ ada kata yadun. Ya. Yadun ya, bentuk jamaknya adalah aid. Ya. Aidin. Nah. Baiklah para pemirsa, nah, ini selesai untuk latihan yang ke-6 ya. Yang ke-6 sudah selesai juga kita
kerjakan. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke latihan terakhir ya dari pelajaran ke-8. Ya, ma didu fauqo. Apa lawan dari fauqo? Lawan dari fauqo adalah tahta ya. Fauqo di atas, lawannya adalah tahta itu di bawah. Langsung aja ya. Jadi kalau jawabannya ya langsung aja. Itu fauqo ya, tahta gitu ya. Terus saja tahta. Baik, nah berarti selesai ya para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita dari pelajaran yang ke-8 ini alhamdulillah sudah selesai kita kerjakan. Ya. Mudah-mudahan semua dari pelajaran yang ke-8 ini mengenai tentang isim nakirah dan isim ma'rifat dan juga termasuk dengan fi'il-fi'ilnya sudah kita bisa pahami dan bisa menambah ilmu yang manfaat kepada kita terkait dengan ilmu bahasa Arab ini. Ya, demikian mungkin barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menerima dan menjadikan ini sebagai kebaikan untuk kita semua dunia akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.